Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sehat. Ibu-ibu sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz? Ya, Den. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Den, ada ayat yang menarik nih, Den. Wah, tentang apa, Pak Ustadz? Surah Al-A'raf ayat 199. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Nah, baca nih terjemahnya. Oh. 199. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Itu udah susah tuh di Indonesia. Jadi pemaaf tuh di Indonesia. Pendendam. Pendendam. Terus nyuruh yang ma'ruf juga kita kayaknya berat gitu. Itu berarti kita harus belajar nih, Pak Ustadz. Sama orang-orang yang akan datang jadi tamu kita hari ini. Karena temanya itu muda, soleh, kaya. Oh, subhanallah. Muda, Soleh, kaya. Nah, Banyak kaya, tajir ya. tajir. Kaya kan nggak harus kaya materi, Pak Ustadz. Ya harus juga. Ya kan bisa juga kaya ilmu. Harus. Kayak ilmu kudu. Kudu apa? Kudu ada. Kayak harta juga kudu iya. Iya. Semuanya. Semuanya harus kayak ada. anak. Kayak Anak mesti banyak. Udah 5, Pak Ustadz. 5. Saya baru atuh, ngebutnya susah nih, Pak Ustadz. Iya. Adonannya deh. Iya. Itu dia, Pak Ustadz. Oh, jadi di sini udah jarang, Pak Ustadz. Jarang. Maafin orang. Orang biasanya dendeman gitu. Kalau marah kan gitu, sampai 7 turunan. Itu ngaruh ke Pak Ustadz, ke kehidupan kita kalau dendam. Ngaruh. Ke rezeki. Banyak penyakit. Oh, banyak. Oh, iya. Pak Ustadz, saya ada info. Apa itu? Sekarang di Tangerang nggak ada ibu-ibu. Ada ya? Ya nggak ada ibu-ibu, soalnya ibu-ibu ada di sini semua nih. Alah. Ini benar dari Tangerang ya, Bu? Oh, sebelah sini dari Tangerang juga. Ya. Tanya dong Tangerang mana? Tangerang mana, Bu, yang sebelah sini, Bu? Ada cewek-cewek, apa, Bu? Karawaci. Oke. Kalau ini? Oh, Menjima Banjarwijaya. Iya, tuh, Ustaz. Muslimat Banjarwijaya. Muslimat Banjarwijaya. Subhanallah. Ibu pernah ada yang lihat atau makan pecel lele lela nggak, Bu? Ada kan? Nah, itu dia, Bu. Ini temen kita. Bintang tamu kita, dia awalnya juga wah luar biasa, Pak Ustadz. Mulai dari ngelihat kios di PHK, kios orang didatengin, sewanya makin lama makin naik, tapi sekarang bisa punya 88 cabang dan udah ada di Malaysia dan di Thailand. Ada orang bilang gini, Ustadz tuh ya sekarang kok jadi bisnis ya? Padahal nggak juga, kita Ustadz tetap, bisnis tetap, jadi ayah tetap, jadi suami tetap, jadi anak tetap, jadi teman tetap. Jadi kita lakuin semua. Karena Rasul juga bisnis. Bisnis benar, Pak. Rasulullah dagang. Dan Rasulullah sebagai khalifah. Nah, jadi kita emang mesti maju. Kalau ada orang yang punya sampai 80 cabang tuh kita mesti belajar tuh. Kita harus belajar. Kita undang, Pak Ustadz ya. Kita undang. Ini dia Rangga Umara. Sebelumnya orang ngira pecel lele lela tuh Iya, Pak Ustadz. perempuan ya. Iya, malah ini lelo nih mah. Lela namanya, ini yang punyanya Pak Ustadz. Nah, Gimana tuh ceritanya ya? waktu itu awalnya dari PHK ya? PHK. Ceritain dong dikit dong. Oke, kalau tadi soal nama tuh Ustaz. Ini nama ini ada doanya juga nih Ustaz. Jadi kayak doa nih. Banyak yang nyangka Lela itu nama istri, nama anak gitu. Padahal Lela itu singkatan dari lebih laku. Jadi begitu kita mau mulai, nah doanya tuh udah lebih laku dulu. Lela lebih laku. lebih laku. Afirmasi positif ya. Benar. Kan biasanya orang kalau mau mulai usaha itu mikirnya, waduh gimana kalau rugi, kalau bangkrut gitu ya. Nah saya mikirnya ya udah, bismillah lah, harus lebih laku gitu. Jadi udah namanya Lela. Nah, dan yang namanya Lela kalau makan di situ gratis, Pak Ustadz. Beneran? Pokoknya namanya Lela. Seumur hidup. Tinggal Kasih siapa lihat yang mati KTP. duluan gitu Ustaz. Iya, kasih lihat KTP makan gratis. Asal nggak malu aja kalau tiap hari ya. Enggak, cerita dong awalnya enggak. Awalnya mulai itu sekitar tahun 2006. Jadi saya 2006. 80.
Ya, saya mulai waktu itu sempat kerja di perusahaan developer. Nah, tempat saya kerja itu Bangkrut. apa namanya? Ya, kurang lebih proyeknya agak macet lah gitu. Jadi sebagian besar karyawannya tuh dirumahin. Nah, termasuk saya salah satunya. Nah, saat itu di saat teman-teman saya mulai bikin lamaran CV ke perusahaan lain, nah saya mikir kalau begini-begini terus, ya ujung-ujungnya PHK lagi. Udahlah waktu itu Bismillah, saya mantepin, pokoknya buka usaha sendiri. Nah, akhirnya milih deh pecel lele gitu. Pecel lele. Nyari-nyari kios ya. Nah, ntar kita akan dengar gimana kisah Rangga nyari-nyari kios pinggir jalan yang kosong, akhirnya ketemu yang punya. Nego sampai akhirnya sempat kelabakan pengen pindah tempat. Ntar jangan kemana, tetap di chatting dengan dia bareng pemilik Pecel lele Lela. Lebih laku. Hijau, saya sering banget tuh, lebih laku Lela. Enggak, waktu itu mulai dengan modal cekak, sempet kelilit utang sama rentenir juga, dan keluarga terusir dari kontrakan. Gimana deh ceritanya? Kak? Ya waktu itu ya pas baru mulai usaha. Waktu itu saya masih ingat ya, buat THR karyawan kan, buat THR karyawan sebenarnya hasilnya waktu itu kan masih minus terus. Jadi nggak ada ini, pinjam duit ke bank ya belum ada bank yang percaya. Satu-satunya bank ya Bank Tigor lah, nama samaran ya. Gitu. Jadi bunganya tuh gede banget saat bisa sampai 20%. Allah. Apalagi pas mau lebaran tuh, gitu kan, bunganya pasti tinggi banget ya. Tapi karena nggak ada jalan lain, terpaksa ambil. Ya, akhirnya ya bisa bayarin THR lah buat karyawan. Nah, kalau diusir dari kontrakan ya itu tadi, kadang tinggal itu dari kontrakan ke kontrakan. Ya sekali lagi, saya dulu pernah ngalamin satu fase, ya mungkin ini secara nggak langsung nih kayak zolim sama keluarga. Karena yang diduluin apa-apa bisnis gitu ya, buat karyawan dulu gitu ya. Buat usaha dulu, kadang keluarga mah yang di rumah mikirnya udah pasti ngerti ini dah istri mah gitu ya. Nah tapi ternyata malah makin sulit, hidup malah makin susah. Jadi pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain tuh gara-gara diusir. Misalnya yang punya nggak mau perpanjang lagi nih karena saya sering telat. Klimaksnya begitu saya malam-malam pulang ke rumah, jadi barang-barang saya udah ada di luar, Ustaz. Kayak lemari apa semua udah di luar, baju mau masuk ke dalam tuh pintu udah dikunci sama yang punya tempat. Nah dari situ saya nemu surat. Nah isinya anak-anak istri sama anak saya udah ngungsi ke mertua gitu, karena yang punya udah tahun berapa itu? 2008 Ustaz. Baru ya? Nah, 2008. Subhanallah, pok tangannya buat dia. Termasuk cepat bangkit. Cepat ya. Tapi itu jadi jadi semacam motivasi besar. Motivasi yang sangat besar. Itu kan diusir itu maknanya hijrah gitu kan. Saya memang pada saat itu berarti saya harus hijrah ini. Saya ke rumah mertua, tadinya saya mau nitipin sebulan gitu ya. Di rumah mertua, saya waktu itu langsung janji dalam hati saya harus ngutamain keluarga nih biar gimana pun. Tadinya kan nomor 2 tuh buat usaha dulu. Waktu itu saya punya niat, pokoknya saya harus itu udah ada nama pecel lele itu udah ada? Udah itu, ada. Waktu itu zaman baru-baru ngerintis. Baru satu ya? Masih 1-2 cabang lah gitu ya. Nah begitu saya niatin, pokoknya tiap hari tuh saya kasih 50.000, berapapun aja 50.000. Alhamdulillah buat karyawan ada, buat rumah ada. Gitu, jadi berkah gitu. Apa aja tuh usaha kalau ditekunin insya Allah Bu. Insya Allah. Jadi juga ya. Nah, kita juga ada bintang tamu kita yang kedua. Ini seorang pengusaha muda juga, Pak Ustadz. Masih muda tapi bisnisnya udah bikin perumahan, bisnis properti. Hebat ya. Dan diarahkan buat orang-orang kalangan menengah ke bawah. Sudah 4.000 rumah yang dibuat. Kita lihat bagaimana profilnya. Ini dia, Elang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan pemirsa, nama saya Elang Gumilang. Saat ini saya beroperasi sebagai wirausaha di bidang perumahan. Alhamdulillah saya telah memiliki kurang lebih hampir 12 perumahan dan tepatnya sudah membangun rumah kurang lebih hampir 4.000 rumah yang telah dibangun diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah.
di mana memang cicilan ataupun harganya memang sangat terjangkau, yaitu DP mulai dari 1.500.000 dan cicilan hanya sekitar 700 ribuan flat selama 15 tahun. Adapun motivasi saya mengapa saya ingin menjadi seorang entrepreneur atau yang harus sukses. Pertama, saya ingin sekali membahagiakan orang tua saya, karena saya pikir sebahagian seorang orang tua itulah yang membuat ridho Allah adalah ridhonya orang tua. Itu Pak Ustadz. 4.000 rumah. 4.000 rumah. Dahsyat. Dijual dengan harga yang terjangkau. Kita tanya-tanya langsung. Tepuk tangan untuk Elang. Masih pada muda ya? Masih muda, Muda, soleh. Soleh, kaya. Kaya ya. Iya, bosan. Ya harus berani kaya, jangan malu-malu. Kadang-kadang orang mau bisnis, enggak sih saya mah. Enggak, beraniin aja udah. Rasulullah juga pedagang, sukses. Tinggal masalah cara dia menyikapi. Masa sendiri aja takut Pak Ustadz bisnis ngelawan ngajak se Indonesia Pak Ustadz ya? Asik, saya demen. Iya, yang penting jangan belagu. Jangan hilang ketawaduan. Amin. Ya, halal, nggak nipu. Nah. Harus bangga tuh. Anak muda zaman sekarang tuh harus bangga, jangan malu-malu. Kalau malu diambil orang. Ya. Pecel lela malu. Dan bikinnya lela. Dan kalau pernah gagal atau dalam kondisi yang nggak mungkin, terus maju. Bahkan Terus maju. Rangga pernah ngalamin diusir dari kontrakan. Ini Elang juga pernah ngalamin Pak Ustadz. Ada. Elang pernah ngalamin dagang donat. Nah, Sebelum sekarang bisa bikin rumah yang gede-gede. Masya Allah. Bolong tuh, Lang. Donat. Bolong Ustadz. Bolong Pak Ustadz. Aneh punya cerita sendiri waktu kecil. Coba. Tetangga aneh jualan apa namanya? Donat. Nah, Itu teriakannya bikin orang sekampung jadi ketawa. teriaknya gimana nih? Pak? Janda bolong, janda bolong. Beneran. Nonton kali orangnya nih. Teriaknya gitu, tapi orang tahu dia berarti Kang Donat datang nih. Kang Donat. Itu cara dia. Cara dia buat apa namanya? Buat narik perhatian. Biar dikenal teriakannya. Tapi laku loh waktu itu. Orang penasaran. Aduh, yang dagang Donat gimana Lang? Donat. Iya Ustadz, jadi dulu memang ketika SMA saya pengen banget ketika nanti kuliah. Ente mukanya ustadz banget ya. Oh biasa aja Ustadz. Siapa yang ustadz nih? Ya, jadi ceritanya memang pas waktu SMA cita-cita saya pengen banget ketika nanti kuliah, tapi berstatus sebagai mahasiswa tapi pengusaha juga. Woi. Tapi bagaimana mungkin sedangkan modal aja tuh nggak punya Ustadz. Jadi saya memang SMA itu salah satunya saya harus nyari uang. Akhirnya waktu itu yang saya tahu dan itu bisa ya tentunya halal, saya jadi jualan donat sama teman saya. Jadi habis sholat subuh kita harus ngambil ke pabrik dan nyebarin ke sekolah-sekolah yang ada di Bogor. Sampai akhirnya ya orang tua saya tahu, saya dilarang, saya rubah. Cari modalnya bukan dari jualan donat lagi, tapi dari hunting perlombaan. Makanya alhamdulillah SMA kelas 3 tuh saya banyak juara kompetisi ekonomi se-Pulau Jawa, se-Jabodetabek, Olimpiade Akuntansi. Tapi nyari uang tapi sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan nyari penghargaan, sampai akhirnya alhamdulillah diterima di 2 perguruan negeri sekaligus dan luar. Sampai akhirnya saya milih di Bogor lagi karena cita-cita saya pengen jadi pengusaha. Dan tapi ada musibah yang mengakibatkan uang 10 juta itu hilang dan saya harus mulai dari awal lagi, jualan lampu, jualan donat roti, bahkan saya pernah menjadi pedagang minyak goreng keliling Ustaz. Jadi ya mahasiswa oil and gas ya kan. Iya. bahasa kerennya sih gitu Ustaz. Padahal saya tukang minyak goreng keliling Ustaz. Nggak apa-apa. Dan naik angkot gitu ke warung demi warung, yang penting halal. Dan itu pun yang modalin bukan siapa-siapa, ibunya teman saya baru di PHK, kita bagi hasil uangnya ibu teman saya, alhamdulillah jadi tukang minyak goreng waktu Coba itu. dong teriakannya diulang. yang donat apa yang minyak? Dua-dua. Kalau donat nggak pakai teriakan, semua pakai teriakan Ustaz. Oh, Yang nawarin aja. Yang minyak pakai. Enggak juga Ustaz. Oh, enggak juga. Nawarin ke warung demi warung Ustaz. Oh gitu. Soalnya dagangnya dekat rumah sakit nggak boleh teriak-teriak. Iya. Gitu Ustaz. Itu awalnya ya. Iya. Ntar kita akan dengar ceritanya gimana mulai bisnis properti Pak Ustadz. Oh iya. Iya, sampai akhirnya waktu itu kenapa bisa ke properti, saya sadari sebenarnya uang 10 juta kan saya terkena musibah Pak. Sampai akhirnya saya kadang-kadang suka menyalahkan takdir. Kenapa saya dilahirkan ataupun ini ditempatkan pada sesuatu yang ke orang kok enak banget sih. Mau bisnis apa punya modal, punya networking, sedangkan saya ya jangankan seperti itu. Untuk mau kursus atau kuliah aja kan
sulit lah ibaratnya. Oke, kita tahan dulu jawabannya. Nah, ntar kita akan dengar Mas Dad. Setelah yang satu ini tetap di chatting nih kan. Mau nanya sama ibu-ibu suka makan pecel lele nggak Bu? Pikir jalan Bu, pecel lele. Banyak Bu ya? Banyak. Nah, itu dia pertanyaan saya. Rangga Umara, kan pecel lele udah banyak nih. Kenapa tetap bikin milih lele? Nah, gitu kan. Ya karena waktu pas saya mau buka usaha makanan waktu itu, saya mikir apaan di Jakarta ini kan banyak banget Ustaz, gitu. Terus ada yang buka, ada yang tutup, buka, yang tutup gitu. Nah yang bisa bertahan panjang umurnya itu yang punya spesialis gitu. Kayak ayam bakar, ikan bakar gitu. Nah saya apaan gitu ya waktu itu. Akhirnya mata saya tuh tertuju sama warung tenda pecel lele. Nah, saya perhatiin di mana-mana tukang pecel lele tuh pasti ada. Sekarang saya keliling Indonesia, saya lihat juga seluruh Indonesia ada tukang pecel lele. Hampir ada. Hampir ada tukang pecel lele. Nah, itu tandanya segmen pasarnya kan udah luas, udah dikenal di mana-mana. Jadi kita udah nggak usah capek-capek lagi ngenalin produk kita gitu ya. Nah, dari situ akhirnya wah, saya bikin pecel lele, tapi gimana caranya pecel lelenya ini dibikin beda. Jadi ngasih nilai tambah, ngasih nilai lebih gitu. Jadi ya awalnya saya milih itu aja. Pokoknya nih pecel lele saya nih harus saya bikin beda. Itu aja dulu. Terus dimodif-modif tuh ya? Modif-modif gitu ya. Modif bentuknya, modif apa. Karena orang banyak yang nggak suka lele itu bukan karena apa namanya, bukan karena rasanya. Rasanya enak. Enak ya. Cuma nggak suka itu karena lihat bentuknya. Serem, kayak ular gitu ya. Sama asal usulnya, makanannya ya. Dari kita untuk kita gitu saat makannya. Padahal nggak begitu gitu. Nah ini kita ngubah terus image itu terus gitu ya. Ada termasuk penggemar lele. Iya benar Mas. Di rumah sampai miara lele saya. Di rumah tuh 3.000 kalau lele tuh. Iya kan Mas? Iya di kolam di rumah. Di kolam Kalau mau makan lele gitu tinggal dijaring, ngoreng. Anak saya juga pada doyan lele. Sampai susunya susu lele. Gimana sih kan? lele ada susunya. Iya. Jadi Lele dijual, beli susu gitu ya. beli susunya dari duit lele Iya maksudnya. benar. Gua tebak. Baru tahu. Kirain lele ada susunya. Gua ada tebak. Iya. Nah, kalau kenapa harus rumah? Ya jadi kan tadi sedang berpetualang mencari bisnis apa sampai akhirnya saya mulai sadar saya tuh kurang bersyukur ke Allah waktu itu. Saya selalu berpikiran menyalahkan kenapa saya ditempatkan pada posisi itu. Sampai akhirnya waktu itu saya ada dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan rasional, yaitu pendekatan Indonesia itu ada 70 juta rakyat yang belum punya rumah, atau tepatnya 8,3 juta keluarga. Setiap tahunnya 800.000 kebutuhan akan rumah dan terpenuhi baru 200.000. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan ini agama. Pendekatan agamanya itu memang saya coba istiqoroh, dan ternyata istiqoroh tuh dalam mimpi saya itu saya bangunnya kayak di Manhattan City, meskipun saya belum pernah ke sana. Kata orang-orang di situ kan kamu yang bangun. Nah itu Tanya di mana Manhattan City, tanya. Manhattan itu Pak Ustadz, kalau condet belok kanan. Nah, daerah situ. Ya jadi di situ tuh terinspirasi banget masuk bisnis properti, tapi memang di awalnya nggak mudah. Awal mulanya ini mungkin kisah nggak bagusnya. Saya tuh ada teman saya nawarkan modal kakaknya, tapi kakaknya nggak ada dana. Kita ambil KTA, kredit tanpa agunan. Saya yang tanggung jawab. Nah harusnya tuh cair sebagian dana tuh saya pinjam untuk jaminan. Nah seharusnya pas hari Kamis tuh dana cair sekian, ternyata yang punya jaminan meninggal dunia. Dan jadi masih tingkat 2 kuliah, beban hutang 8.700.000 setiap bulannya selama 2 tahun. 150 juta. Sampai akhirnya ya Allah memang satu pintu tertutup, Allah buka pintu yang lain. Saya mulai jadi sales perumahan, jadi kontraktor tahun berikutnya. Sampai akhirnya tahun berikutnya, tahun ketiga, ada teman yang invest 340 juta. Nah, itu bagi hasil. Dan alhamdulillah ternyata proyek pertama nilainya lumayan besar bagi mahasiswa waktu itu. Belasan inilah pokoknya. Belasan M. Ya 500 rumah pertama itu, alhamdulillah. Hampir 500 rumah pertama tuh. Dan ternyata dari situlah saya mulai kecanduan properti. Dan ternyata itulah yang wasilah Allah tuh menyebabkan perubahan takdir hidup saya ternyata. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Elang dan Rangga Umara. Nah, mereka ini punya konsep juga, Pak Ustadz. Rangga sama Elang punya konsep. Kalau Elang ini konsepnya 3G. 3G. 3G itu apa tuh, Lang? Ya, jadi ya itu sih sebenarnya filosofi sederhana. Jadi G yang pertama itu God. Jadi bagaimana orientasi dalam berbisnis kita ataupun juga bekerja di perusahaan tuh ini semata-mata karena ibadah kepada Allah. Jadi kalau saya konsepnya ya ada satu cuplikan yang cukup bagus. Dan jikalau suatu penduduk
itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kukirimkan rezeki dari langit dan bumi. Artinya apa? Itu bukan hanya satu negeri, tapi itu bisa di satu perusahaan, satu bangsa. Kalau memang beriman dan bertakwa, ya insya Allah Allah akan memberikan rezeki dari langit. Meskipun rezeki itu tidak identik sama uang. Rezeki itu bisa kesehatan, bisa kebahagiaan, seperti itu. Itu yang G pertama. Dan G yang berikutnya sih memang adalah glory, dan alhamdulillah glory itu kejayaan, prestasi. Alhamdulillah kita juga alhamdulillah banyak prestasi, dapat NCN Young, Asia Pacific Entrepreneur Award, dari Presiden dapat Pemuda Nusantara, dan lain-lain banyak prestasinya. Dan terakhir tentunya gold ataunya uang. Dan saya pikir saya punya selalu prinsip dalam ekonomi, kita harus produktivitas sebesar-besarnya, namun konsumsi pribadi harus sekecil-kecilnya, artinya tetap hidup bersahaja, namun distribusi seluas-luasnya, artinya profit dan sosial tuh harus seimbang. Jadi 3G itu konsep sederhananya seperti itu. Ya, emang harus sekarang ini pengusaha-pengusaha muda harus bersahabat kembali dengan dunia pendidikan. Kita beberapa tahun yang lalu sudah mengabaikan dunia pendidikan. Gak penting lah kuliah, enggak penting. Nyari duit Penting. Saya aja pelawak, kuliah juga. Nah, iya nyari ilmu. Banyak yang bilang gitu. Kan nyari ilmu toh. Ngapain dan sarjana? Kan kerja ngelawak. Salah. Karena komedi itu kita kuliah membentuk pola pikir, Pak Ustadz. Jalan keluar yang dipikirkan oleh seorang lulusan SD, SMP, SMA dan mahasiswa itu berbeda, Pak Ustadz. Wes. Ntar kita akan dengar konsep bisnisnya Rangga Umara. Tetap di chatting nih kan ya. Rangga 2008 masih terpuruk. Sekarang 2012 alhamdulillah udah sukses. Dalam waktu 4 tahun bisa bangkit. Dan Omset 8 miliar kan sebulan. Iya. Dan banyak yang nggak tahu Pak Ustadz. Duit semua tuh. Kalau saya kasih tahu Pak Ustadz mungkin kaget. Ternyata Rangga itu pakai dukun. Dukunnya kuat banget. Dukunnya kuat. Ya, makanya kita tanya aja. Siapa dukunnya itu siapa? dukunnya? Enggak, daerah mana itu dukunnya? Kali ibu-ibu pada mau datangin ya, Bu. Gimana enggak? Jadi selalu banyak yang nanya ke saya gitu, Ustaz. Ini penglarisnya apaan sih gitu ya? Buka rame gitu, buka rame gitu. Dukunnya dari mana? Terus saya jawab aja, dukun saya mah di Bandung gitu ya. Ada 2 orang, laki sama perempuan. Bapak ibu saya. Oh, bapaknya. Jadi prinsip saya adalah ridho orang tua, ridhonya Allah. Alhamdulillah tuh kayak jalan tuh kayak kebuka terus, Ustaz. Ada aja jalannya gitu ya. Yang penting kita niatin bahwa senyumnya orang tua itu udah jadi doa buat kita. Insya Allah akan meluruskan melapangkan jalan kita ke depan. Itu jadi bagian suksesnya Pak Ustadz ya. Punya orang tua itu modal paling gede. Jangan nyari pinjaman, jangan nyari modal, nyari orang tua aja. Kita doain itu. Mau minta modal sama dia. Kalau Lang bisa berbagi nggak Lang? Ya. Bagaimana tips Lang bisa seperti sekarang? Ya jadi saya lihat sih banyak orang yang berusaha maksimal kerja keras tapi kok nggak sukses. Ada juga orang yang kerjanya doa terus, tapi kok nggak berubah-berubah hidupnya. Dan saya pikir sukses itu ibaratnya harus gabungan antara usaha dan usoli. Usoli itu artinya ya doa. Jadi prinsipnya gini. Allah lah yang memberikan kerajaan pada siapa yang dikehendakinya. Allah juga mencabut kerajaan dari siapa yang dikehendakinya. Allah muliakan siapa aja yang dikehendakinya. Dan Allah juga menghinakan siapa yang dikehendakinya. Jadi apapun juga, intinya semua dari Allah. Bukan karena kitanya hebat, bukan karena kita pinter. Ini semua hanya ujian dari Allah. Kaya, miskin, apapun juga. Itu sebenarnya hanya ujian. Dan kita sebenarnya kuncinya hanya 2. Bagaimana kita meluruskan niat kita. Bahwasanya ini semua semata-mata ibadah dari Allah. Kita sebagai misinya adalah ibadah kepada Allah. Dan kedua, setiap apapun episode dalam kehidupan kita, kita harus memberikan sikap terbaik dengan niat terbaik. Dan tentunya itu semua semata-mata persembahan untuk Allah semata. Jadi seperti itu. Pengusaha lah ya. Ngomongnya yang ngomong pengusaha ya. Yang satu ngomong tentang birrul walidain dari sisi yang lain. Emang mantep tuh kalau ngomong pengalaman kayak orang tua, tapi yang ngomong pengusaha sukses kan, orang pasti oh iya ya gitu. Kenapa enggak ya gitu. Kita nyari jutaan kebaikan di luar rumah, padahal di rumah ada kebaikan yang juga jutaan banget itu. Ini orang tua. Oke, nah kita kasih kesempatan di studio ibu-ibu. Ada yang mau tanya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yulnawati dari Majelis Taklim Al-Mukhlisin Saribumi Indah, Curug Tangerang. Saya akan menanyakan kepada Bapak Rangga mengenai masalah kiat-kiat untuk memotivasi
anak-anak muda kita. Mungkin yang baru selesai kuliah, masih banyak yang menganggur, atau ada yang putus sekolah. Bagaimana memotivasi mereka itu untuk lebih giat mencari atau untuk berusaha seperti Pak Rangga. Apa yang harus kita lakukan untuk memotivasi anak-anak kita ini? Itulah pertanyaan dari kami. Kami mohon jawaban dari Pak Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan muda, yang pertama harus punya mimpi, harus punya impian, punya visi misi gitu ya Bu ya. Visi itu artinya mau kemana, jadi harus jelas dulu. Kemudian misi itu mau apa, mau ngapain. Nah, mau apanya itu, misinya itu adalah visinya punya impian, misinya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat banyak orang. Kalau dalam Islam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat. Pokoknya orang-orang yang sukses itu sudah pasti mereka bisa memberikan manfaat buat orang lain. Istilahnya orang lain dapat manfaatnya, manfaat itu akan hasilnya kembali ke kita. Itu dia Bu, berarti awalnya dari mimpi. Jadi buat orang kan untuk mimpi kita kan harus tidur Bu. Nah buat yang mau sukses suruh tidurnya dulu Bu. Maksudnya impian ya Bu, bukan mimpi itu maksudnya. Iya. Dari sebelah sini silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan, yang pertama kali Mas Elang membuat perumahan itu di mana tempatnya, kemudian apakah Mas Elang mempunyai rencana ekspansi yang lain gitu ya, yang sudah 4.000 itu yang begitu luar biasa, mudah-mudahan Mas Elang bisa berekspansi di Kota Tangerang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan dengarkan jawabannya di kota mana, daerah mana, terus ada rencana ekspansi nggak? Tapi ntar, jangan sekarang, di segmen 5 masih ada segmen terakhir. Sekalian kita lanjut nanti dengan doa bersama. Siap. Tetap di chatting dengan dia. Iya. Daerah mana, terus ada rencana buat ekspansi nggak? Jadi perumahan saya tuh hampir semuanya di Bogor dan Sukabumi. Jadi itu ada kurang lebih sekarang tuh 17 lokasi, 5 sudah beres, 7 baru ekspansi baru, 5 masih jalan. Jadi 12 yang masih bisa, itu mulai dari daerah Cidahu sampai daerah Citayam di Bogor. Cuman ketika ditanya ekspansi atau tidak, biasanya anak muda tuh punya 2 penyakit kalau memang sukses di usia muda. Pertama itu biasanya dia tuh bisa tergesa-gesa. Dia ngerasa, wah saya udah sukses, dia pengen cepet-cepet faktor kali, ataupun dia pengen segera ekspansi. Cuman itu satu penyakitnya. Kedua, biasanya sombong, kadang-kadang dia ngerasa masih muda aja susah, apalagi udah tua. Padahal kita nggak tahu masa depan kan rahasia Allah, kita nggak tahu, dan Allah bisa membolak-balikan semua dengan sangat mudah. Makanya kita nggak tahu. Nah, karena prinsip itu yang saya pahami, jadi sebenarnya di luar properti sih gue pernah berapa kali di selain pertambangan pernah itu semua, tapi itu yang gagalnya. Cuman sampai akhirnya saya sadari biasanya saya tuh ternyata masih kurang modal, kurang waktu, kurang SDM, kurang ilmu. Akhirnya saya sadari saya harus fokus dulu pada satu kota dulu. Sampai akhirnya semua benar-benar nih, karena amanah tuh nggak gampang Pak. Dan saya pikir salah satu yang membuat orang tuh bisa survive adalah masalah kepercayaan tadi. Dan saya selalu memohon kepada Allah supaya saya menjadi tergolong orang yang amanah kepada Allah dan tentunya kepada manusia juga. Makanya saya masih di Bogor dulu aja sampai emang kuat pondasinya. Tuh Bu, berarti masih itu. nguatin pondasi, tambah-tambahin semen dikit ya Bu ya, biar kuat pondasi. Doain Bu biar bisa menyusul di kota-kota lainnya. Amin. Ya. Terima kasih. Rangga Umara juga Jakarta udah banyak, luar kota, daerah udah banyak. Jogja ada nih. Malaysia udah. Malaysia dikit lagi ya? Malaysia dikit. Dikit lagi dah? Nah, 21 besok buka. Oh, siap. Malaysia, Thailand, dan menyusul di Jeddah. Amin. Jeddah, wow, subhanallah. Ibu, tadi ada pertanyaan menarik kan tuh ya, tentang bagaimana anak-anak mahasiswa gitu ya. Makanya yang punya anak seperti saya masih kecil, itu jangan dibiasain ngasih duit tanpa kerja. Mau minta duit, ambil sendiri. Ah, itu jangan. Minta duit mah, bersihin kolom gitu. Minta duit mah, bersihin WC gitu kira-kira. Atau mah nanti mau ada acara di mana gitu ya, perlu duit 27.000, kasih pisang uli, kasih minyak goreng, lu goreng, lu jual, duitnya buat lu bayar itu acara, kira-kira begitu. Yang kedua, saya tadi menyoroti sering kali kalimat itu muncul bahwa kita nggak punya modal. Iya.
kita udah punya the best modal yang nggak ada lagi modal selain dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Allah. Cukuplah modal itu Allah. Believe me, percayalah omongan saya. Apalagi kita punya modal yang kedua, yakni orang tua. Nggak ada orang yang nggak punya Allah, semua orang punya Allah. Dan nggak ada orang yang nggak punya orang tua, semua orang punya orang tua. Termasuk yang udah meninggal itu modal. Datang ke kuburannya, doa sama Allah, bilang, ya Allah, kalau saya sukses, saya mau bikin masjid. Namanya ntar nama saya punya emak, nama saya punya ibu, insya Allah jalan juga. Doain dia, sambung silaturahim yang lain-lain. Dan semua orang kan punya modal bakat. Temukan bakat itu dengan sering sholat malam, tempelin ini jidat ke sejadah, maka insya Allah akan terbuka itu jalan. Tapi kalau udah nyari modal duluan, nyari partner duluan, ini biasanya Allah nggak mau terlibat. Jadi nyari partner, modal, bahkan termasuk nyari bisnis apaan ya, nggak usah dipikirin, sholat malam aja, sholat duha aja. Terus nanyanya sama Allah, bisnis apaan ya? Sebab kalau nanya sama temen, gue juga bingung, gitu kata temen. Iya. Mendingan nanya sama Allah. Nah kita berdoa dah. Ya, kita berdoa. Kita berdoa. Di malam yang kesekian, Ustaz. Udah nggak ngitung nih aneh. Iya. Pokoknya itu doa aja deh. Mudah-mudahan pemirsa sabar terus berdoa. Amin, ya Allah. Insya Allah mudah-mudahan semua teman-teman bisa seperti Mas Rangga, Mas Elang ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Pemirsa silakan istighfar. Astagfirullah. Silakan berselawat. Allahumma shalli. Silakan pemirsa berdoa untuk hajatnya, untuk masalahnya, untuk cita-citanya, keinginan. Silakan. Silakan saya Denny kami ngaminkan dari sini. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saat ini kawan-kawan berdoa lagi kepadamu. Itu semua apa yang sedang dihadapi. Itu apa semua yang diinginkan. Kepada Engkau yang Maha mengabulkan dan Maha kuasa. Engkau yang Maha besar ya Allah. Engkau yang punya segala apa yang kami minta. Engkau yang kuasa ya Allah, mewujudkan apa yang kami inginkan. Engkau juga yang Maha menolong dari apa yang kami persoalkan. Rabbi firlana warhamna tub alina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segmen doa ini paling senang. Benar, Ustaz. Saya udah mulai nih ketemu teman-teman. Makasih Ustaz, salam Mbak Denny. Iya. Doanya udah dikabul Allah. Ada yang belum dikabul, terus aja jalan. Iya. Oke, terima kasih buat semua yang udah hadir di sini, dari ibu-ibu dari Tangerang. Terima kasih sekali lagi. Kapan-kapan mampir lagi Bu ya. Ya maaf kita nggak bisa nyiapin air karena nggak ada tempatnya ya Bu. Kita juga mengucapin terima kasih buat tamu-tamu kita, Mas Rangga Umara, juga Mas Elang. Saya minta tepuk tangan buat kisah-kisahnya yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semua pemirsa yang ada di rumah. Akhir kata saya Denny Cagor dan Bapak Ustadz Yusuf Mansur mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.